Guys, jadi kali ini gue pengen bahas digital scale ya dari mereknya Time More yang Black Mirror Basic 2 ya. Jadi dia ini upgradean dari Black Mirror yang Basic Plus. Jadi bedanya ada di flow rate. Kali ini gue pengen unboxing, review sekaligus compare ya sama merek lain. Sejauh apa sih atau seperti apa sih untuk kita punya atau kita beli. Oke, langsung aja. Oke guys, jadi ini udah gue buka ya. Ini untuk packaging kotaknya, full hitam ya, Black Mirror Basic 2. Oke, udah kita buka. Kita singkirin dulu. Nah, ini yang menurut gua elegan ya tampilannya. Jadi ini tuh matte-nya atau atasan dari si body scale-nya. Kita buka aja. Nah, ini tampilannya tuh oke banget sih kalau untuk gua, kece parah. Kita taruh dulu. Ini user manual, jadi buku manualnya. Ini untuk kartu garansinya. Oke, lanjut, ini kita singkirin dulu. Bungkusnya masih rapi. Terus ini untuk kabel casan ya. Nah, untuk kabel USB-nya ini dia sudah Type C ya. Jadi dia udah support fast charging ya harusnya. Tapi yang gua tahu ya, kalau untuk digital scale ini karena dia baterainya kecil ya, jadi tidak direkomendasikan untuk pakai casan yang tinggi, maksudnya yang powernya gede, yang fast charging. Malahan untuk pakai casan yang biasa aja gitu. Power sama casan, di sini Type C-nya, di sini powernya. Jadi dia di bawah juga ada, ini kita coba dulu. Oke guys, jadi ini scale-nya. Ini masih ada stiker untuk panduan ya. Jadi di sini bisa dibaca ada tombol power, ada flow rate, ada weight, auto timing, time per second, terus ada apa nih? Oh, ini untuk setting ininya, time-nya ya. Terus yang gue bilang tadi untuk bedanya dengan Basic Plus itu ada di flow rate. Jadi ini flow rate-nya. Jadi flow rate itu ketika kita menuangkan air untuk pour over atau untuk V60 atau untuk manual brew yang lain, jadi air yang kita alirkan itu di sini kebaca berapa sih flow rate-nya kayak gitu. Kalau yang di Basic Plus itu nggak ada ya. Oke, wah cakep banget ini. Oke, jadi dia itu kayak gini. Nah, ini sih yang gue suka sih, ini mantap kalau ditempel begini. Bede ya, goks. Oke guys, jadi langsung kita coba aja ya. Kita nyalain dulu. Powernya di sebelah kanan bawah ya. Oke, udah 0. Oke, kita timbang. Gue mau timbang korek dulu yang ringan. (17,0) ya. Ini karena gas di sini masih goyang-goyang. Oke, 17,0 kita pindahin seperti ini. Masih sama, pindahin ke bawah. 16,9, 17,0, 17,0 sama ya. 17,0 tadi kok 16,9. Coba lagi.
17,0 berarti sama ya, dia berdiri atau ditaruh di samping kanan, atas, kiri, bawah itu masih sama aja ya. Mungkin beda cerita kalau ininya kita lepas, kita tear dulu. Oke, sudah 0. 17,0 ya. 17,0 kayaknya sih sama sih ya, harusnya sama. 17,0 juga sama ya, karena gasnya masih goyang. 17,0 ya, ini gasnya masih goyang aja guys ya. 17,0. Oke, tunggu. Tujuh belas koma dua. 17,2. Lo apa yang salah lo? 17,1. Oh, mungkin jadi gini. Tadi kalau kita pakai yang matte tadi, yang ini itu presisi semua, tapi dengan catatan di dalam area ini ya. Nah, kalau mungkin yang ini dia sensitivitasnya mungkin terlalu tinggi, jadi mungkin ada tekanan di sekitarnya pun bisa jadi mempengaruhi ya dia. Karena memang seharusnya dia harus dilapisin sih, untuk sensitivitasnya lumayan ya. Oke, cepet. Nah, yang floret itu ada tuh, yang ini floret nih, sorry nih, kelihatan ya, 3 tuh yang atas tuh ya. Oke guys, jadi sekarang ada 2 timbangan ya. Jadi yang satu merek Taimor ya, yang tadi. Kalau ini merek biasa. Sebenarnya nggak apple to apple ya kalau compare ini, tapi ya agar tahu aja sih bedanya, sensitivitasnya sih biasanya sama, daya durability-nya ya, ketahanannya kayak gimana sih. Tapi kalau yang ini gue udah pakai 1 tahun lebih sih, dia oke. Cukup awet ya kalau ini. Tapi dia kalau yang ini dia memang dia pakai baterai ya. Kalau yang ini dia yang aux tuh. Kalau ini dia pakai Type C ya, pakai cas kan, kayak di cas ya kalau ini ya. Terus ini dia touchpad, kalau yang ini dia ya pakai tombol ya. Ya, untuk harga kalau ini kisaran 450-an, kalau ini kisaran harga 100 sekian ya. Ya tapi ya tadi kata gue nggak apple to apple, tapi ya biar tahu aja teman-teman perbedaannya kayak gimana sih. Dan kalau menurut gue untuk timbangan, kalau untuk buat kopi itu cukup cukup penting ya kalau untuk timbangan ya. Kalau untuk timbangan udah pasti kalau teman-teman barista atau teman-teman yang pegiat kopi wajib sih hukumnya pakai timbangan. Tapi yang nggak wajibnya itu ya untuk timbangan yang skala bagus atau medium atau yang biasa-biasa aja itu nggak wajib ya. Tapi yang jelas kalau mau buat kopi untuk para brewers itu wajib banget untuk pakai timbangan. Kita nyalain, kita timbang lagi, kita pakai korek lagi, masih sama 17,0. 17,1 ya, 17,1. Oke, 17,0, 17,1. Kita pindah lagi 17,1, tapi tadi kok 17,0.
17,0. Oh ya, 17,0. Ini kenapa dipindah-pindahin jadi berubah terus ya? 17,1 ya, berarti bedanya ya 0,01 lah ya untuk bedanya. Ya nggak terlalu jauh lah, kalau masih 0,1 itu ya masih sedikit banget bedanya tadi ya. Oke guys, jadi tadi kan udah gue coba pakai korek tadi ya, bedanya 0,1 lah ya, berarti nggak jauh banget ya bedanya. Jadi gue pengen nunjukin yang ini gimana sih pakai ini yang ada fluoride-nya. Jadi ini super sensitif banget ya ini. Oke, ini kan 0 ya, 0,0 ya. Ini fluoride itu jadi untuk mengatur kalau kita menuangkan air. Jadi kita bisa atur dia secepat apa gitu. Oke. Nah, kalau yang ini yaitu tadi dia nggak ada ya, nggak ada fluoride. Sama yang kayak basic plus itu dia nggak ada fluoride ya. Jadi untuk brewers, kalau seperti untuk yang rumahan ya, kalau menurut gua sih masih pakai yang biasa aja itu udah worth it ya. Kalau misalkan lo pengen ngulik secara kontinu atau mendalam gitu, semakin bagus skill sih semakin oke ya harusnya ya. Untuk ini udah ada fluoride sih cukup oke sih kalau menurut gue ya. Oke, mungkin sekian ya guys untuk compare, habis itu review ya. Oke guys, jadi tadi sudah gue review ya, gue compare juga sekaligus video unboxing. Poinnya menurut gue antara yang timer dan yang timbangan biasa atau bahkan yang lebih canggih lagi daripada si timer ini, poinnya menurut gue gini. Kalau untuk ngebrew sendiri atau untuk pribadi itu untuk bikin kopi di rumah gitu ya, itu nggak ada salahnya untuk pakai scale yang biasa, karena harganya pun ya lumayan jauh kan, itu yang 4,5, ini 150, itu udah worth it sih kalau menurut gua. Kalau untuk yang ngebrew di rumah ya atau pribadi gitu ya, ya bedanya juga cuma 0,1, itu nggak terlalu jauh dan nggak terlalu signifikan ya. Tapi kalau untuk teman-teman brewers di coffee shop atau teman-teman kalau pengen mau ngulik secara lebih dalam gitu ya, nggak ada salahnya juga kalau teman-teman upgrade ke versi yang lebih bagus ya, ya kayak timer atau lebih di atasnya bahkan. Jadi kalau si timer ini atau yang lebih bagus di atasnya itu kan ada fluoride-nya, udah gitu dia lebih stabil gitu kan. Nah, antara komposisi semua itu kan nanti pada akhirnya akan mempengaruhi hasil si kopi. Jadi kalau teman-teman pengen ngulik atau brewers di coffee shop atau bahkan untuk kompetisi, ya menurut gua untuk upgrade si scale-nya jauh lebih bagus juga sih. Nanti kan akan mempengaruhi si hasil kopi gitu ya. Oke, jadi tadi gue tambahin ya, untuk yang digital scale si timer, jadi itu untuk kapasitasnya 1600. Nah itu gue juga belum tahu sih seawet apa itu, tapi yang gue baca dan yang gue tahu itu bisa dipakai dalam beberapa hari gitu ya, kalau dia untuk continue, apalagi kalau pemakaiannya kadang-kadang gitu ya. Terus untuk kapasitas maksimal timbangannya, kalau yang untuk si timer itu kisaran 2 kilo. Kalau yang timbangan biasa justru lebih tinggi lagi, dia kapasitasnya 3 kilo. Jadi emang si timer ini timbang-timbangan yang seperti ini emang dia khusus untuk ya pour over. Jadi dia bermain di aliran air, bermain di gramasi kecil gitu ya. Jadi untuk konsistensi si kopi tadi itu ya pas sih menurut gua ya. Oke, itu aja ya dari gua, mungkin pembahasan ya sedikit ya, nggak banyak banget ya, untuk review sebulan pemakaian, 2 bulan pemakaian atau lebih, nanti bakal gue review lagi tapi nanti ya. Untuk sekarang itu dulu. Oke, thank you buat yang sudah nonton. Semoga video ini membantu referensi untuk mencari scale ya buat teman-teman masih kebingungan nyari apa-apa, mau beli apa gitu ya, mungkin ini bisa ngebantu teman-teman ya. Oke, teman-teman bantu upgrade channel ini, jangan lupa
subscribe, follow dan like serta komen. Oke, thank you. See you.